pun ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya Adam, lalu memberi nama Set. Jadi Set itu serupa dan segambar dengan Adam. Demikian kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta kita. Itu sampai di sini menggunakan kata bit, bed, bukan demut, bukan demut. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Pun ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya Adam, lalu memberi nama Set. Jadi Set itu serupa dan segambar dengan Adam. Demikian kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta kita. Itu sampai di sini menggunakan kata bit, bed, bukan demut, bukan demut. Bukan kalau di ayat yang ketiga tadi bukan pakai kata demut. Coba perhatikan. Dia tidak pakai kata demut. Bukan pakai kata bed. Aduh, ini orang ini. Kejadian ayat yang pertama tadi dengan yang ketiga beda. Di ayat 1 itu memakai translasi demut. Iya. Tapi kalau yang di gini. translasi demut. Iya, soresnya akar katanya memang demut. Tetap sebentar dulu kawan. Kata bed ini menegaskan bahwa yang serupa itu benar-benar dari itu, dari yang ini. Ini kata bed itu bait artinya. Bait itu apa? Itu jadi kata bitmut ini memang soresnya demut. Jadi ada 3 tuh, bitmut, demut, ketmutof, ya, kitmetnu, itu ada kata kof. Jadi ada 3 kata tuh. Jadi soresnya demut. Tapi kata bed ini kata bed ini meneguhkan yang mana yang dihasilkan itu benar-benar dari yang menghasilkan itu. Yang terjadi itu adalah memang dari yang menciptakan itu. Itu maksudnya kata bed meneguhkan. Bed bait. Makanya tidak jauh-jauh contohnya. Contohnya itu adalah Adam. Adam punya anak namanya Set. Nah, Set itu segambar bed. Bit mutof, segambar dengan Adam, serupa dengan Adam. Sama bentuknya. Itu soresnya memang demut. Tetapi di sini ditegaskan dengan kata bed. Kata bed itu memverifikasi Set itu memang anaknya Adam. Rupa dan gambarnya memang mirip Adam. Itu memverifikasi. Demikian juga manusia. Digunakan kata bed. Memang manusia itu diciptakan menurut rupa pencipta kita. Pencipta kita siapa? Bapa. Nah itu makanya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengenal, tidak percaya, kamu Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Mengapa tidak pernah dilihat? Karena sebab kamu tidak percaya. Itu. Jadi kalian itu tidak bisa percaya Yesus Bapa, tidak bisa melihat Yesus Bapa karena kalian tidak percaya. Itu maksudnya. Makanya kalian itu mati dalam dosa. Baca ayat sebelumnya, coba. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam hati dirimu. Iya, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak sebab kamu tidak Kenapa? Karena firman-Nya tidak menetap dalam hatimu. Iya, sebab kamu tidak percaya kan? Benar kan? Ya karena firman-Nya tidak menetap dalam hatimu. Lah iya, kalau saya percaya Yesus Bapa, kamu tidak bisa melihat rupa Bapa karena kamu tidak percaya, itu maksudnya. Tidak ada hubungannya tuh karena tidak ada hubungannya. Aduh. Bapak punya rupa kata Yesus. Ya dan ya, kata Yesus Bapak punya rupa.
Ya. Nah, kalau Bapa punya rupa, Yesus punya rupa, dan Yesus bukan Bapa, you mengabdi kepada dua Tuhan. Itu Jadi gini, logikanya. Jadi gini, kesalahan kamu, kenapa? Kok kesalahan saya sih? Ya, tunggu dulu. Karena kamu tadi kan membuat sebuah statement, sebab kamu tidak percaya. Baca, ya. Makanya kamu baca kita tuh pelan-pelan. Oke? Saya mau baca 3738. Bapa yang mengutus aku. Jadi fokusnya Yesus mau mengatakan kepada orang-orang pada saat itu bahwa Bapa yang mengutus dia. Oke? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada percaya. Nah, siapa yang diutusnya? Kamu Jadi bilang gini. tadi tidak percaya rupa Allah itu. Bukan itu bro, ngawur. Kenapa Jadi kamu tidak percaya? Karena kamu tidak percaya bahwa dia, siapa itu dia? Bapa yang mengutus Yesus. Oke. Jadi gini. Saya jelaskan, kata diutus itu bukan berarti selalu dua. Karena ketika Musa mengulurkan tangannya, itu pun dikatakan diutus. Apakah Musa memutilasi tangannya, lalu membiarkan tangannya mengutus tangannya? Tidak begitu kawan. Gini ya, kata diutus itu tidak selalu bermakna dua. Karena ketika kuasa Tuhan. Jadi gini Pak Teolog. Jadi dia tidak konsisten dengan cara tafsirnya. Saya nggak Ketika menafsir, rupa kawan. dia paksa itu berbicara wajah. Tapi ketika diutus, dia paksa itu bukan utusan. Jadi di sini namanya menentang metode dia untuk memahami. Oke, gini. Gak konsisten. Iya, Coba. saya kasih Lihat dulu contoh aja. Ketika diutus katanya itu bukan mengutus. Tapi Ya, saya ketika kasih rupa contoh. harus diartikan secara Iya. letter-let, huruf. Saya kasih contoh. Padahal Saya kasih secara contoh. arti kata tadi, dia sudah gugur sebenarnya dalam narasinya. Iya, gini Bahwa kawan, kata ya. rupa di situ bukan seperti itu. Sebentar di situ dulu. berbicara bukan sebentar. fisik. Sebentar, saya kasih Bukan contoh tadi. ya. Saya kasih contoh. Bukan, Nih, contoh apa lagi? iya, ini saya tetapi Udah ini, tahu, bro. Sebentar. Ini Keluaran 30 ayat 20. Tetapi aku mengancungkan tanganku. Tuhan mengancungkan tangannya. Nah, mengancungkan di sini dalam originalnya itu mengutus. Apa kata Tuhan memutilasi tangannya? Coba. Lihat. Apa betul mengutus itu mengacungkan? Oke. Kata mengancungkan di dalam originalnya itu salah. Oke. Loh, salah lagi di originalnya. Salah, bukan Kalau udah ya kalau originalnya udah salah ngapain lagi? Ya bukan salah bahasa Indonesia, bro, salah bahasa Ibrani. Gimana sih? bahasa Ibrani salah. Ya, Soresnya. Bukan salah bahasa Indonesia. Bukan salah bahasa Indonesia, salah bahasa Ibrani. Bentar dulu Pak Malikil, aku jadi ingat. Alkitab bahasa Indonesia kau bilang kontaminasi, sekarang bahasa original pun kau bilang salah, kayak mana? Aduh. Bukan gini. Kalian salah paham ya. Gini. Ya, jadi kosakata kosakata salah di dalam Ibrani itu artinya mengutus. Nih. Salah, bukan bukan salah bahasa Indonesia. Aduh, kalian jangan terlalu cepat lah, karena kalian sudah ketakutan. Nih. Fe salah hati. Itu maksudnya fe salah hati, bukan salah bahasa Indonesia. Ini salah bahasa Ibrani. coba klik apa artinya? Klik dulu artinya. Apa yang kamu mau klik? Ini ya, itu tadi. sebentar dulu lah. Fe salah hati yadi. Nah, itu apa di dalam Indonesianya? Tetapi aku mengacungkan tanganku. Loh, Jadi kalau nggak berani klik apanya aslinya langsung. apa yang mau diklik? Ya tadi itu strongnya. Serangnya ini 7971. Apa yang mau diklik? Hah? Apa yang mau diklik? Artinya Ini serangnya kelihatan nih. Klik kanan maksudnya. Lah ini dia kelihatan ini. To send. Nih. Nih. Apa yang mau lihat? Jadi kata mengutus itu bukan selalu dua. Ketika gini ya, saya kasih pembanding lagi ya, contoh. Ini tentang Musa ya. Ini tentang Musa. Tentang Musa, Keluaran 4 ya.
kawan-kawan tenang ya, kita nggak boleh emosi ya. Keluaran 4. Nggak ada yang emosi Pak Malik. Iya, ya santai. Kita emosi Maksudnya, itu karena mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak perlu gitu aja. iya, salah itu ya bukan salah bahasa Indonesia, salah bahasa Ibrani. Nih, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu. Nah, ulurkanlah di sini salah juga. Kata di dalam Ibraninya, apakah Musa memutilasi tangannya lalu mengutus tangannya? Tidak. Itu kata salah itu tidak selalu berarti 2. Ulurkanlah tanganmu. Kita lihat originalnya ya, Keluaran 4 ayat 4. Oke. Jadi sekarang kawan, belajar itu, aduh, ini si siapa ini? Yang kamu sampaikan itu hubungannya dengan statement oneness itu, Bapak itu Yesus apa ya? Aduh, saya tidak kenal Wanes itu apa, sejenis rendang atau kerupuk? Udah. Malik ya udah mengaku tidak yang oneness, cuma pemahaman Saya bukan Wanes. Pemahaman aja ya. Saya tidak. Saya tanya, Wanes itu sejenis rendang atau keripik atau kolak kacang hijau? Lontong. Nah itu. Lanjut. Kembali. Bagus itu, Wanes itu sejenis lontong katanya. Itu dengar tuh. Nah, mulai beli orang sembarangan. Nah, nih Moses. Nih. Tuh Moses salah. Yadeka, your hand. Jadi Musa mengulurkan tangannya itu salah, mengutus tangannya. Apakah tangannya Musa dimutilasi? Nah itu, jadi kawan-kawan ya. Jadi ini tambahan ilmu untuk kawan-kawan semua. Jadi tidak semua itu kata salah itu berarti 2. Jadi Tuhan itu yang datang, itu yang dia disebut mengutus. Dia menjadi daging, karena roh menjadi daging itu yang disebut mengutus. Jadi dia juga. Nah, apakah Musa ketika mengulurkan tangannya bukan tangan Musa? Tidak, kawan. Ya, jadi poinnya dalam membaca Alkitab itu kita harus jadi orang merdeka dan rendah hati. Jadi orang merdeka dalam hal gini, kita tidak boleh bawa suatu pemahaman untuk mengkaji Alkitab. Kita benar-benar netral, merdeka ya di hadapan Tuhan. Ketika kita datang membaca Alkitab, jadi orang merdeka, maka kita akan mengerti siapa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, syaratnya untuk mengenal siapa dia. Untuk mengenal siapa dia, syaratnya harus meninggikan dia dulu. Nah, kalau sudah ditinggikan baru mengenal dia. Ini. Keluaran berapa tadi? Jadi kalau kita mau lihat Musa tadi. bahasa Yunaninya, ini luas artinya. Perhatikan ya. Jadi di dalam Alkitab menyuruh itu 152 kali, mengutus 87 kali, mengirim 69, membiarkan pergi 35, melepaskan 33, mengulurkan itu 28 kali, melepaskan 16 kali, menyuruh pergi 16. Bahkan biarkanlah pergi, diutus, mengirim, disuruh. Jadi di sini makanya perlu dipahami, setiap kata itu dipahami dalam konteks. Tidak boleh kita hanya mengambil kata-kata tapi kita tafsirkan demi seenak kita. Di situ. Jadi kata mengutus di sini jangan dipahami kata saulah itu seperti yang kita pahami itu. Semua ada penjelasannya di sini dalam Ibrani. Oke. Jadi kata Ini salah namanya itu memperkosa terjemahan. enggak ada yang memperkosa, bro. Tolong yang ada suara noise Pak Duran itu dikondisikan suaranya ada kayak mic apa tuh, dari mana tuh? Ya, terima mungkin kasih, saya izin Pak. sedikit nih. Izin Oke, sedikit aja. Bentar, Pak Erben udah selesai? Udah. Oke, Pak Erben udah selesai. Dia nggak Silakan, konsisten. Kok nggak konsisten sih? Ya, jadi begini Pak Malikil, maksud saya dari tadi saya menyimak pendapat Pak silakan. Malikil tentang rupa Allah ini. Nah, jadi Pak Malikil kan mempercayai bahwa Allah itu roh. Lalu Allah yang adalah roh itu bentuknya seperti manusia. Jadi saya ini lagi mikir ini gesper atau apa. Nah, itu yang pertama. Gitu. Lalu yang kedua Pak. Yang kedua ini kalau kita baca dalam Alkitab Pak, Ibrani 2 ayat 17. Yesus yang Pak Malikil percayai adalah Bapa itu sendiri, yang adalah roh itu sendiri, yang kita diciptakan menurut rupa dia. Tetapi dalam Ibrani 2 ayat 17 justru Yesus yang diciptakan menurut rupa manusia. Nah, jadi sebenarnya ini siapa ikut rupa siapa ini? Di mana Gitu Yesus kan? diciptakan menurut rupa manusia? Di mana?
Di Ibrani 2 ayat 17. Oh, jadi Yesus diciptakan menurut rupa manusia. Oke. Ibrani 2 ayat 17, Yesus Ibrani dijadikan semua hal sama seperti manusia. Semua hal Ibrani. tidak ada kata kecuali. Nah, jadi Dijadikan. kalau Pak Malik itu ya dijadikan semua halnya mirip dengan manusia. Semua halnya, Pak. Nah, jadi sebenarnya ini siapa yang ikut siapa? Siapa yang diciptakan ikut siapa? Kalau mengikuti pahamnya Pak Malikil. Nah, jadi saya lagi masih berpikir keras. Pertama tadi roh itu bentuk manusia itu hantu Casper atau hantu apa, dan yang kedua ini Pak. Jadi mungkin Pak Malikil bisa membuat saya paham gitu. Silakan Pak. Oke, gini ya. Jadi kata Mossad itu Ibrani 2 ayat 17, Yesus diciptakan menurut rupa manusia. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, dari diksi disamakan saja ini sudah jelas. Disamakan itu ya dari kaidah bahasa ya, berarti dia sebelumnya tidak sama lalu disamakan. Dia tidak identik, itu maksudnya. Gimana sih? Nah, Ya, lalu begini, sebentar. Oke. Aduh, sebentar. Gini. Lalu Anda mengatakan roh itu seperti apa? Seperti Casper atau apa? Roh itu tidak kelihatan. Apakah roh itu punya rupa? Kasih besar layar saya, Bro. Ya. Apakah roh itu punya rupa? Iya, roh itu punya rupa. Ya, roh itu punya rupa, tetapi tidak kelihatan. Ya, tetapi tidak kelihatan. Lalu bagaimana bisa teridentifikasi roh itu punya rupa? Dia kan pernah membuktikan atau menyatakan. Nah, contoh di sini ya. Kita buka di dalam Perjanjian Lama. Contoh ya, di dalam Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28, ya kan? Nih. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka dan menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, kita cari tahu siapa yang kelihatan seperti rupa manusia ini. Oke. Jadi dia menyatakan diri. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi. Jadi busur pelangi itu adalah tentang sinar yang mengelilingi. Nah, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Hashem. Jadi siapa yang seperti rupa manusia? Seperti kan Pak Malikil? Iya, seperti. Ya kan seperti rupa manusia. Begini Pak Malikil. Pak Malikil maksudnya begini, tadi kan manusia. Tidak Pak, Anda juga sudah menyangka statement Anda yang awal. Tadi Anda bilang Tuhan seperti manusia seperti rupa Tuhan. Ini malahan Tuhan yang seperti rupa manusia. Jadi ini siapa yang ikut rupa siapa ini sebenarnya? Gini Kan ya. kontradiksi penjelasan Anda pada Bukan tadi. kontradiksi. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Benar atau salah? Oke. Nah, Tuhan. Coba dilihat Sebentar dulu. Coba sebentar dilihat dulu. teks Ibraninya itu bahasanya apa? Coba dilihat dong. Sebentar dulu, sebentar. Sebentar, ini Nah, siapa coba. yang berbicara? Kalau kan tadi kan mau tuh Duran teks ya? Ibraninya. Sekarang Iya. dibuka aja teks Ibraninya. Oke. Manusia diciptakan menurut gambar siapa? Coba buka. Oke. Menurut gambar Elohim. Nah, Bitmut Elohim itu Elohim. jamak atau singular? Apa? Jamak. Elohim itu Mm-mm. jamak. Oke. Nah, sekarang ketika ada Elohim jamak, Mm-mm. rupa siapa yang disamakan sama dia? Rupa Sang Pencipta. Dia, rupa dia. Kenapa? Rupa Sang Pencipta Rupa dia. dia. Dianya kan Ah. jamak. Oh, dianya singular. Gini. Dianya singular sekarang. Oke, gini sebentar ya. Saya buka ya Kejadian 1 ayat 1. Jadi kawan-kawan kan Kejadian selama 126. ini Langsung lompat ke Kejadian 126. Kita lihat. Bukan. Kejadian Sebentar. 126 itu Sebentar, dikatakan bro, diciptakan menurut siapa? Ah, Menurut itu gambar kita atau gambar aku? bukan. Di situ bukan Loh, kan Bitmuto. penciptaan. Ini kan penciptaan. Iya, Benar. nanti saya ke situ kawan. Nanti saya ke situ aman ya. Gini. Pada mulanya itu bukan jamak, pada mulanya itu singular kawan. Jadi pada mulanya itu singular bara.
bukan Elohim, tapi Elohim. bara. Elohim itu Aduh. jamak. Bara Pada itu- mulanya bara dia menciptakan. Dia bara itu singular. menciptakan. Elohimnya jamak atau Oke. singular? Iya, pada mulanya dia menciptakan Elohim. Dianya itu jamak atau singular? Dia itu singular. Kok dia singular? Dia jamak dong, kan Elohim. Tadi lu udah ngaku Bukan. Elohim itu jamak. Kok Pada sekarang lu coba mulanya lu buka. sebentar. Elohimnya lu Oke. buka dulu. Elohimnya lu buka dulu. Iya, Beresit plural, bara Elohim. plural. Beresit bara Elohim. Beresit bara. Plural, Iya, kan? yang menciptakan di sini, Bro. Pada Yang mulanya menciptakan dia itu Elohim atau bara? Yang menciptakan itu Elohim atau bara? bara yang Kok menciptakan. bara? Iya. Bara itu menciptakan, benar. Cuman yang Iya. menciptakan itu siapa? Pelakunya Iya, siapa? dia begini ya. Jadi Dia itu sebentar, siapa? sebentar, kawan. Dia itu Dengar yang dulu kata bara Iya. bara itu panjang bang. Ya, dia itu singular, kawan. Dia kok singular? Coba lo klik. Lo kan tadi udah kasih lihat. Nah, iya ini itu adalah singular. plural. Elohimnya. Elohimnya memang Lo lihat jamak. Elohimnya dong. Gini. Yang Dia- melakukan pekerjaan penciptaan Sebentar. siapa? Elohim atau bara? Yang melakukan pekerjaan Elohim atau bara? Bara yang melakukan. Kok dia? Kok bara? Iya, jadi pada Coba mulanya lo klik. Bara sebentar dulu. artinya apa? Lo klik bara artinya apa? Bara artinya dia menciptakan, kawan. Oh, dia menciptakan. Coba lo klik sekarang bara artinya apa? Created atau Oke, dia? kita pakai rujukan siapa? Ibu Rita aja ya. Ya. Nggak usah pakai bujukan ibu dia. Klik Kita aja langsung bilang lihat tadi, Elohim. aduh. Nah, Iya. Oke. beresit Sebentar. bara Elohim. Elohimnya Iya. ini plural atau singular? Itu dulu. Elohim plural. Elohim Oke. plural. Oke, sekarang Iya. kita masuk ke ayat 26. Kita masuk ke ayat 26. Dulu, kawan. Santai. Kalau Lo ayat kan mau lihat 26 itu rupa gampang. siapa? Rupa itu Lu bukan kan mau lihat rupa. rupa siapa? Benar Iya, nggak? Kalau oke, lu mau oke, lihat oke, rupa oke, siapa, oke. lu lihat. Dengar dulu Lupa kalau siapanya gitu itu kamu singular tahu. atau plural? Nggak bisa teratur. Oke. Loh, Tenang gue ya, mau kawan. cepet-cepet soalnya ini lagi ada Jumatan. Ayat Iya, 26 ya, lu sebentar lihat. ya. Selim Nih. dan demutnya itu plural atau Iya. singular? Nih, Beresit pada mulanya bara. Bara dia menciptakan. Elohim. Lu nggak baca Elohimnya, lu cuma baca baranya doang. Pada mulanya itu singular bukan jamak. Pada Loh, mulanya kok bara. pada mulanya singular? Gue nanya Elohimnya, gue nanya orang yang mengerjakannya. Itunya Gini yang ya. mengerjakannya, subjeknya siapa? Subjeknya di situ. Dia bara. Dia. Kok dia bara? Loh kok bara artinya itu dia menciptakan. Bara Pada itu dia mulanya- menciptakan. Kok bara dia menciptakan? Beresit bara Elohim. Bara memang Kok apa masuk ke artinya? bara doang? Bara itu Kenapa? bukan menciptakan, tapi dia menciptakan. Ini. Beresit bara Elohim. Elohimnya ada gak? Kata Elohimnya ada gak di situ? Iya, dia menciptakan Elohim. Loh, Dia menciptakan Elohim. Iya, betul. Gini, mau Siapa yang ayatnya? menciptakan Elohim? Dia, Yotevave. Jadi Oke. Elohim menciptakan Elohim. Iya, dia juga Elohim, tapi Elohim. Bentar dulu, bentar ya, bentar. Kita buktikan ya, bentar. Oke. Beresit bara Elohim. Iya, nanti Elohimnya kita, ini plural nanti atau kita ke singular? situ, bro. Tenang, nah, pelan-pelan. Iya, tenang. Kita Elohim dengerin ya, itu- kita dengerin. ya, Oke, dengar ya. Elohim itu dalam arti otoritas. Ah, Yotevave Oh, itu sekarang otoritas. Tadi bukan menciptakan, artinya. sekarang otoritas. Bukan, artinya Elohim Tadi artinya aku jelaskan otoritas. itu otoritas, dia tolak. Datang sebentar dulu. Nggak ada yang keok- saya itu sekarang nggak ada yang kembali saya ke tolak otoritas. dari- Gimana sih? Gini, Elohim berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Di antara para Allah. Nah, Allah yang dimaksud di sini adalah malaikat. Oke. Kita balik lagi Kata ke baranya di situ di mana? Di dalam sidang ilahi kata baranya di mana? bukan bara itu kan mengidentifikasi dia menciptakan. Di sini Iya. menjelaskan. Di Iya, sini saya mau menciptakan. membuktikan bahwa Allah itu bukanlah suatu pribadi. Allah itu adalah suatu jama. Allah karena banyak Allah. Ya, malaikat juga Betul, disebut Allah. betul. Ya udah. Oke. Nah, sekarang Balik begini. ke Ya, beresit bara Elohim. Balik ke iya, beresit bara Elohim. Iya, yang dimaksud beresit bara. Bara ini dia menciptakan. Elohimnya Ya, kok nggak sebut? Elohim kenapa ini nggak kan sebut? Aduh. Dia menciptakan malaikat, ya.
Jadi Elohim di sini merujuk kepada malaikat. Dia menciptakan malaikat pada Elohim mulanya. jadi gini, Bereshit bara Elohim, berarti pada mulanya menciptakan malaikat. Dia menciptakan malaikat. Dia menciptakan Dianya di malaikat. mana? Dianya di mana? Dari bara. Bara itu menciptakan, nggak ada bara dia menciptakan. Nah, ini tak kasih tahu ya. Ini Ya, interlinear. coba lo klik bara, Ini coba lo klik interlinear. bara artinya apa? Bereshit pada mulanya. Bara dia Udah klik menciptakan. aja lah Pak Malikil, biar enak. Nanti di bawah itu kamu nggak mau ngeklik, Apa? kenapa Mau klik katanya? apa, bro? Ya diklik dulu, diklik bara itu artinya Iya, apa? klik Jadi aja biar orang-orang nggak dilihat bingung, bara. kasihan lo. Edukasi. Lah Iya, iya. nanti pamor lo turun lo, kasihan lo. Klik dong bara artinya apa? Bara artinya dia menciptakan. Kenapa? Iya, makanya itu lo klik di bara artinya, coba lo klik bara artinya apa? Di mana? Dia menciptakan atau menciptakan? Coba lo klik deh. Klik di Baranya mana? lo klik deh. Ntar pamor lo turun lo, ntar viewer lo jadi Turun dari ini lo mana, kabur lo, kawan? kan nggak enak. Oke. Kan Klik sudah di mana? dijelaskan tadi, bara itu dia yang menciptakan. Dia Kenapa nggak menciptakan. paham-paham Saya isi kasih lihat loh. Bara Bereshit. Bara dia telah menciptakan. Dia Itu pakai Rita Wahyuni, situsnya tadi Rita katanya Wahyu. Rita Bisa Wahyuni. lo lihat yang Jelaskan Bible dulu, Story-nya. Ya udah klik aja, klik aja Pak Malikil, nggak apa-apa. Rita Wahyu sekarang Kita lagi. mencari Bible Book-nya kebenaran. kasih lihat. Oke. Kita mencari kebenaran, bukan pembenaran, ya. Oke. Saya teguhkan ya bahwa dia itu benar-benar menciptakan gini. Saya ada pakai Enggak, dengan ayat Al-Quran. baranya dulu, klik bara doang. Bara tadi klik aja dulu, nggak apa-apa Pak Ya, mau Malikil. klik ke bagaimana bro maksudnya? Ya klik aja baranya, lo klik di bara, lo klik Oke, di bara. bara. Bara artinya Oh, dia menciptakan oke. atau menciptakan. Coba lo klik Oke, bara. nih. Artinya apa tuh? Created. 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 Hah? Oke. Created, artinya created. Menciptakan, Iya. bukan dia menciptakan. Jadi yang benar Bible Hub atau yang benar Malikil? Oke, ini originalnya gini. Jadi bahasa Ya kan Indonesia. original. Aduh, saya bisa bicara nggak bro? Ya silakan. Bara itu berbicara tentang singular, bukan plural. Baranya singular. Iya. Nah saya tanya, bara menurut anda singular atau plural? Baranya singular. Elohimnya plural apa singular? Bukan Elohim yang saya mengerjakan. tanya, kawan. Iya. Bara itu singular atau plural? Baranya singular. Elohimnya? Nah, Kan Elohim oke. yang mengerjakan. Oke, bukan Elohim yang mengerjakan. Gini, Loh, saya Elohim tanya yang ya, mengerjakan. bara Coba. sebentar dulu. Bara Ya, itu coba singular turunin. atau Ada plural? kata Elohim nggak? Coba turunin. Bereshit bara Elohim nggak? Elohim. Ada kata Elohim nggak? Oke, ya Elohim. Nah, ada kata Elohim. Iya, oke. Jadi yang menciptakan itu banyak atau plural? Jamak atau tunggal? Yang menciptakan plural dong. Yang menciptakan Oh, plural. berarti jamak yang menciptakan. Iya dong, Elohim dong. Oke, Elohim. Jadi gini, Elohim anggaplah Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Roh Kudus menurutmu kan Iya. gitu. Oke. Elohim Bapa menciptakan apa? Elohim Anak menciptakan apa? Elohim Roh Kudus Sekarang lu menciptakan apa? turun ke 26. Ayat 26 lu turun. Aduh. Kok takut? Aduh. Kenapa Lu turun ke ayat 26. Oke, ayat Kita 26 lihat ya. selum dan debutnya itu plural apa singular? Kan lu dari tadi nih Mantap, pengen mantap. seolah-olah tuh ahli Ibrani, Wih, ya kan? Lu keren, pengen keren. secara Ya, leksikonnya seperti apa sih? Betul, Nah, sekarang betul. kita belajar leksikon. Oke. Nggak usah tanggung-tanggung Malikil. Good. Bagus itu. Bagus. Ya kan? Kita lihat Iya. Kejadian 1 Genesis 1 ayat 26 dikatakan Iya. selum dan demut atau Iya. singular plural. Oke. Coba lihat. Shalem. Selemnya apa? Shalem, you know? Hah? Selemnya di situ apa? Plural apa singular? Lo klik. Singular. Singular. Coba lo klik. Singular. Ini singular. Tapi Bawahnya lo ini klik juga apa itu? CP, Duran. CP. CP lo Aku heran apa juga itu? lihat Malik Aduh, ini. sebentar dulu lah. Tadi aku Sabar, bawa sabar, data Pak Rita Erwan. Wahyu ditolak dia. Sekarang dia bawa Rita Wahyu nggak bisa dipertanggungjawabkan saya dia. nggak menolak tadi. Kau tolak kok tadi bro. Gini. Jadi rupa di sini, Duran, rupa di sini bukan menggunakan kata bit, tapi kof. Rupanya itu, Aduh, marilah sebentar dulu. kita menciptakan rupa dan gambar. Iya. Menggunakan rupa dan gambar itu pakai singular atau plural? Kan gue nanyain di situ. Kalau rupa itu plural. Rupa plural kan? Nah, Iya. kalau rupa plural, rupanya Iya. siapa yang ditiru? Kan lu kan selalu bilang, oh Bukan, itu adalah bukan. Bapak. Oke, Gitu. oke, Rupanya oke, siapa? gini. Kan dia plural. Oke, gini. Ayat 26 ya. Oke. Rupa Allah yang ditiru. Rupa Allah yang ditiru. Allah Iya. yang pribadi keberapa? Kan seperti itu. Allah Bapa. Ya kan? Kalau Allah Bapa ya, lalu bagaimana dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Kan kita bermain di leksikon, bener gak? Anak itu adalah penyataan rupa itu. Itu maksudnya. Pernyataan, oke. Sebentar dulu. Sebentar ya. Gini, Kejadian 1
Kita gantianlah ayat 27 kan nih. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Oh, ini ayat 27. 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka kita. berkuasa. Kitanya ini siapa? Kitanya ini siapa? Ya, kita merujuk kepada malaikat. Bentar ya, gini. Kita saya merujuk jelaskan. pada malaikat. Berarti Iya. lu serupa dengan malaikat dong. Aduh. Malaikat mencipta, gue baru tahu malaikat mencipta. Sebentar dulu ya. Kalau ini rupa merujuk kepada Tuhan, ya, maka rupa di sini harus bed. Tapi di sini bukan bed. Sebentar dulu kawan, saya jelaskan. Rupa di sini adalah, Ya udah coba jelasin. rupa di sini kof. Ya, kalau memang benar-benar kita diciptakan menurut rupa yang ini dan kita ini adalah Tuhan, maka di ayat 27 akan diulangi. Ya, ayat 27 kan tidak mengulangi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Rupanya sudah Gua nggak kasih ada. tahu lo, ya. Malikil, gua kasih tahu lo. Ayat favorit Billy yang kemarin belum gue bahas itu adalah ayat Kejadian 3, ya, pasal kejadian 3, pasal ke-20. Manusia itu telah menjadi salah satu. Coba lo lihat Kejadian 3 ayat 20. Jangan manusia lari-lari itu lah, telah bro. menjadi salah satu dari Bro, kita. jangan lari-lari gini ya. Sebentar ya. Kok jangan lari-lari? Sebentar, Kan lu Anda lihat kan rupa. mau sebentar dulu lah kawan. Anda kan Kita mau mau lihat rupa nih, rupa Sebentar. siapa, ya kan? Lu bilang rupa Ya. bapak, oke, gue masuk. Lu mau masuk Iya, leksikon, gue masuk sebentar leksikon. sebentar dulu ya. Di sini kan Anda menuntut bahwa rupa ini adalah Tuhan karena ada kata kita supaya bisa diklaim ini adalah Tritunggal. Nah, kalau ini gambar dan rupa adalah Tuhan, adalah Tritunggal, maka akan diulangi. Maka Elohim Diulanginya di menciptakan. mana, Maliki? Di ayat Diulanginya di 27 Kejadian harusnya 3:20. diulangi. Kejadian 3:20, coba lu baca Kejadian 3:20. Apa itu Kejadian 3:20? 3:20. Sebentar Manusia dulu itu kawan. telah menjadi salah satu seperti kita, salah satu loh. Kalau Elohimnya cuma satu, kenapa dikatakan salah satu? Coba lu lihat Kejadian Oke, 3:20. bentar ya, Ayat gini. favoritnya Billy yang belum gue bahas kemarin. Kalau gue bahas tengkurap dia. Gini. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya itu singular atau plural? Sekarang gue bilang ya, Loh. di dalam Elohim, di dalam Loh, Elohim loh, ya loh, ada loh. 3 pribadi. Nah sekarang lu mau cari tahu di mana? Di dalam Lu cari tahu Elohim, Kejadian di dalam 3. sebentar, di dalam Elohim ada 3 pribadi. Iya. Di dalam Elohim ada 3 pribadi. Oke. Jelas dong. Oke. Yang Pada mulanya Allah berfirman. Oke, Elohim Allah itu layang-layang. Itu kan udah ini, udah Tritunggal. parah, Bro. Jadi maksud Ya, yang kamu parah kan lu. Tadi gue bawa leksikon, lu kabur sini ya kabur. teratur lah. Jadi maksud kamu Gua di dalam teratur. roh, maksud kamu di dalam roh ada roh begitu. Oh, bukan di dalam roh ada roh. Kalau di dalam roh ada roh juga kenapa bingung? Iya, Ayub maksud kamu di dalam roh ada 11. roh begitu. Iya, Ayub 11 ayat 7, hakikat Allah siapa yang tahu? Nah, lalu kamu tahu Batasan-batasannya. dari mana? Gimana Loh, sih orang ini? kita cuma tahu dia sebatas roh. Roh ini kan bukan Lah roh iya. roh malaikat, benar kan? Berarti sebatas roh petunjuknya kan keberadaan Allah kita roh. Dia Lalu kamu roh yang mau dimaksud oleh Tuhan kamu Yesus. mau memisahkan dipisah-pisah, itu kamu tahu dari mana? Oke. Ayo. Siapa yang memisah? Membedakan iya, memisah nggak pernah. Membedakan iya. Nah, kamu kan tidak ada yang bisa menyelami hakikat. Nah, lalu kamu Iya. mau mengatakan Bapa dan Firman itu beda. Nah, kamu tahu dari mana? Beda itu? dong. Tahu Beda dari dong. Sekarang kita balik lagi. Lu jangan Sekarang kabur-kabur. bukan. Kita Saya balik. tanya. Kejadian 3 ayat Bapak 20. bukan Firman, Bapak roh. Firman apa? Kejadian 3 ayat 20. Aduh. Lu jangan tengkurap dulu, jangan tengkurap dulu. Jangan tengkurap ya, jangan tiar dulu, jangan kabur dulu. Kejadian Oke, 3:20. saya Silakan ikuti ya. Anda lihat. Ya. Ini tapi Kejadian gini, 30, sebelum kita ke situ, 30. Bro. Sebelum kita ke situ, Enggak, kita kan sebentar mau dulu, lihat rupa kawan. siapa nih. Lo bilang kan itu rupa Bapak. Kita mau lihat rupa siapa. Lo kok bisa nebak itu rupa Bapak? Nah, sekarang Oke. Kejadian 3:20 dikatakan Oke, apa? Oke, sebentar. Sebelum saya ke kejadian 3 ya. Kita bahas dulu. Langsung aja, Bro. Sebentar dulu, kawan. Wasting time. Sebentar. Kasihan. Sebentar. Bro, Di gini. kejadian, kejadian follower lu satu. udah banyak lu. Aduh. Yang follower lu udah pada sedih lu. Sebentar. Udah pada sedih lu. Sebentar. Poin lu tuh gak nambah banyak sekarang. Udah pada sedih lu. Gak usah lah kayak gitu, kayak anak-anak, Bro. Jangan. Iya. Sebentar dulu. Satu-satu, Fer Durat, satu-satu. Iya, Jangan kejadian. dipotong-potong dulu. Ya, kejadian Iya, 1 ayat 26 itu bukan kata bet. Jadi tidak merujuk bahwa rupa itu adalah Tuhan. Karena di sini adalah kata kof. Kit mutenu. Jadi rupa di situ sebatas saksi. Karena Tuhan kita
bukanlah Farisi Saduki. Nah, nanti ke situ kita. Tuhan kita bukanlah orang Farisi dan Saduki. Kisi-kisinya Farisi dan Saduki itu membuat aturan hanya untuk orang lain, mereka pengecualiannya. Tuhan kita tidak begitu. Oke. Nah, sekarang Kejadian 3 ayat 22 ya. Nanti kalau kawan-kawan mau tanya itu apa maksud saya jelaskan nanti. Kejadian 3 ayat sebenarnya gue 22. bisa ajak lo lagi. Di situ menggunakan kata plural. Rupa dan gambar kita itu menggunakan kata plural. Bahasan kamu Makanya lu loncat-loncat kawan, tuntas dulu Loh, satu. kok loncat-loncat? Ya udah Kejadian Iya 3:20. loncat-loncat. Langsung aja. Saya ikut dari tadi, kamu loncat sana, loncat Iya, sini. Kejadian 3:20. Kita lihat Kejadian 3:20. Kita belajar leksikon. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua hidup. Nah terus Ke bawah, ke bawah. ke bawahnya kemana? Ke bawah dong. Iya ke bawahnya kemana? Ayat seterusnya dong. Ayat seterusnya. Dan Hashem Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu lalu Oke, terus ke bawah mengenakan lagi dong. kepada mereka. Kan kita belajar membaca. Nah, Yang terus ke bawahnya lagi. Berfirmanlah Hashem Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, Tahu? salah satu dari kita siapa tuh? Salah satu. Kenapa harus Oke. salah satu? Kenapa Iya. tidak bikin manusia telah menjadi seperti aku? Kenapa salah satu? Salah satu. Oke. Coba, lu sebutin sama gue. Salah satu. Kenapa salah satu? Oke. Salah satu dari kita tentang yang baik dan jahat. Manusia kan sudah berdosa, benar? Oke. Jadi kamu artikan salah satu dari kita ini Tritunggal. Iya. Oke. Sekarang dari Tritunggal itu, dari Bapa, Anak, dan Roh itu siapa yang sudah berdosa? Sekarang Loh, kok sekarang? kan kita bicara Yang salah satu dari kita, Nah, salah satu dari kita itu dari kita. tahu yang baik dan yang Berdosa, jahat. bukan berdosa. Maksudnya bukannya maksudnya berdoa, Oh, oke. bukan berdosa. Tahu, oke. Tapi tahu yang baik dan yang jahat. Jangan dipotong. Oke. Aduh, bro turunkan ibu-ibu, saya nggak suka dengan ibu-ibu. Jadi salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berarti sebentar dulu. Berarti menurut logika kalian dua di antaranya tidak tahu. Diam dulu. Satu-satu dong. Iya, satu-satu. Berarti dua di antaranya tidak. Aduh, berarti dua di antaranya tidak tahu kan? Benar? Bukan tidak tahu. Loh. Aduh, hancur-hancur, Bro. Gimana itu logikanya? Hancur-hancur, Bro. Logikanya gini. Lu kan bicara tentang manusia, benar oke. ya? Oke, lu bicara tentang manusia. Iya. Manusia itu kan digambar serupa dengan gambar Allah. Lu bilang kan Allah itu cuma satu, tapi di situ Ya. menggunakan kata jamak, betul nggak? Ya, Allah yang Maha Kuasa. Gini, saya kasih ayatnya gini, Bro. Oke. Bentar ya. Saya buktikan ya. Oke, saya buktikan. Saya kasih ayatnya. Allah memang banyak, tetapi yang Maha hanya satu. Oke, di sini ayatnya. Kita jangan kabur. Sebentar dulu, saya buktikan dulu kawan ucapan saya. Jangan kabur dulu. Kejadian 3 jangan kabur dulu. Jangan Iya, lompat-lompat saya- katanya tadi. Dia pun Enggak, saya enggak lompat kabur, juga. Bukan. Membahas kita memang harus seperti itu, ada rujukannya gitu loh. Jangan nggak usah dibilang Saya nggak lompat-lompat. lompat, saya hanya membuktikan. Ya, yang artinya Iya. kalau udah ayat beda diambil, jangan dibilang melompat gitu loh. Karena nanti kena sendiri sama kita gitu. Sebab Yod He Vav He, Allah mula, Allah segala Allah. Allah memang banyak, tetapi Yod He Vav He itu Allah segala Allah. Itu. Dan Tuhan segala Tuhan. Tuhan memang banyak, tapi Yod He Vav He itu adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang di situ dikatakan telah menjadi salah satu seperti kita. Tahu tentang yang baik dan jahat. Oke. Tahu tentang yang baik dan Oke. benar. Oke. Oke. Kamu artikan salah satu dari kita Tritunggal. Iya. Oke. Jadi salah satu dari Tritunggal ini tahu tentang baik dan jahat, benar? Nah, sekarang Anda jelaskan kepada saya nih. Ah. Lu jelasin ke gue. Misalkan, gue nggak bisa jawab. Lu jelasin kepada gue. Salah satu itu maksudnya apa? Oke. Gini ya, berfirmanlah Adonai Elohim. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang baik dan jahat. Di sini bukan tahu tentang baik dan jahat. Di sini konteksnya sudah berdosa.
Jadi salah satu dari kita bukan merujuk Tritunggal, tetapi iblis yang ada di situ. Itu. Jadi siapa yang berdosa di situ? Sebentar kawan. Berarti iblis itu adalah Yahweh. Terima kasih. Bukan. Tito. Kok iblis adalah Yahweh sih? Di sini berfirman siapa? Berfirmanlah Tuhan loh. Sebentar dong. Berfirmanlah Yahweh. Tuhan dengan kita itu Yahweh ini sejajar Tuhan huruf itu besar. loh. Gini kawan. Gini Tuhan ya, dengan gini. kita itu sejajar. Bukan, ini membahasakan karena Loh. sebentar dulu. Saya jelaskan boleh? Waduh, parah ini. Sebentar. Keikutsertaan iblis kan ada di Taman Eden, benar atau salah? Di situ yang berfirman siapa? Iya ya, Tuhan. Ya. Yahweh bukan. Jadi, Jangan salah bilang Tuhan, satu- taruh kabur-kabur. Iya. Yahweh Iya. bukan yang berfirman. Yahweh, Yuthipabe. Oke. Adonai. Di situ yang berfirman Yahweh. Yahweh bilang begini nih. Yahweh bilang begini. Oke, Sesungguhnya manusia itu telah itu menjadi salah menjadi satu dari kita. Bukan seperti loh. Salah satu dari kita. Iya, salah satu Gua nggak dari tahu kita. loh terjemahan mana seperti. Iya. Ya, nggak ada kata seperti salah satu dari kita. Itu berarti iblis maksudnya. Iya, karena Berarti iblis lu ada di bilang kan- situ. Iya, berarti kan salah satu itu Begini, kan gini, iblis. gini. Bar, kamu kalau tanya kepada Billy Yahudi, kamu bilang Salah tidak, satu diketawain. itu, salah satu itu maksudnya manusia itu. Turunkanlah ibu-ibu, janganlah ibu-ibu, nggak bisa teratur nanti. Oke, begini ya. Jadi kata tahu tentang yang baik, ini kalau bro mau lihat originalnya, itu sudah berdosa. Jadi sudah melakukan dosa. Itu tuh maksudnya di sini. Jadi salah satu dari kita, ya, yang dirujuk kita ini, iblis ada di Taman Eden. Iblis itu berdosa. Jadi iblis itu sudah menjadi ya manusia itu sudah menjadi sama seperti iblis. Itu yang dirujuk kita. Kita bukan berarti Yahweh. Aduh, sebentar dulu Karena Kitanya itu huruf besar loh. Kitanya itu huruf besar loh. Masa iblis huruf besar? Ngaco loh. Diam dulu bu. parah ini. Makanya gini loh, ada banyak konsekuensi kalau kita ini adalah Tritunggal. Pertama, kalau ini Tritunggal, maka salah satunya Bapa, Putra, dan Roh itu harus berdosa. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, jika ini Tritunggal, maka ya satunya itu tahu tentang yang baik dan jahat, duanya tidak tahu. Itu konsekuensi logis. Oke. Nah, lalu siapa salah satu kita? Karena iblis ada di taman itu dan manusia itu sudah menjadi sama seperti iblis. Kenapa seperti iblis? Ya, dia tahu tentang yang baik dan jahat, dia berdosa. Artinya di sini bukan pengetahuan tentang baik jahat, tetapi tentang sudah berdosa. Ini terjemahannya diperhalus. Oke. Kalau Allah itu cuman Bapa, kesepian. Iblis itu ada di Taman Eden, berarti rupa manusia itu seperti iblis. Loh, kok bukan seperti iblis seperti sih? Bapa. Di mana manusia diciptakan seperti iblis? Lo tadi bilang Elohim itu juga iblis, iblis juga Elohim, malaikat Elohim. Lu juga Iya. bilang malaikat menciptakan. Oke. Jadi teologi lu tuh teologi ngaduk-ngaduk, teologi blender. Bukan gini bro ya, gini. Lu di Gini. situ Sebentar kitanya dulu, itu, kawan. Gini. kitanya itu Ya, gantian menggunakan Malikil. huruf besar. Oke. Kitanya menggunakan huruf besar. Jadi Aduh, iblis original dan itu Yahweh tidak adalah mengenal satu huruf bagian. besar huruf kecil kawan. Sebentar Malikil gantian, Perduran Oke, masih berbicara. Kalau benar Ibrani tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil, benar. Tetapi ketika dikatakan tika, dia harus merujuk kepada Tuhan. Dia harus merujuk kepada Yahweh karena yang berfirman adalah Yahweh. Ya, logika lo sangat-sangat kacau. Banyak selubung ada di dalam pikiran dan hati lo. Ya. Lo mau mencoba ngajak orang ke leksikon. Yang lo sendiri lo pelintir. Oke, sudah gini ya. Kita bacakan tadi ya, kejadian 3 ayat 21. Jadi kita di situ siapa? Jadi di sini kalau kawan-kawan mau ke originalnya, ini memang diperhalus ya. Berfirmanlah Adonai Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, salah satu dari kita kan merujuk apa yang ada di dalam itu di Taman Eden kan? Siapa yang ada di dalam Taman Eden? Ya, malaikat, Tuhan, iblis ada di situ kan? Oke. Tahu tentang yang baik dan yang jahat di sini ya artinya sudah jatuh dalam dosa. Maka sekarang sudah membangkang artinya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Itu. Jadi ini tentang sudah jatuh dalam dosa. Nah, kalau ini dilarikan kepada Tritunggal, siapa
di antara Tritunggal itu yang sudah berdosa. Nah, itu konsekuensi pertama. Kedua, kalau ini dirujukan kepada Tritunggal, Yang jadi salah satu itu manusia itu yang jadi salah satu. Kok malah salah satu dari Tuhan? Kamu cara membaca gimana sih? Cara membacamu itu loh kurang bro, bagus. turunkanlah. Ibu-ibu nggak layak kalau begini, kecuali Ibu tuh nggak baca itu salah satu dari kita itu. Ibu tuh harus lihat dulu kata salah satu dari kita itu. Bro, turunkanlah ibu-ibunya bro, biar tertib. Ya udah, Agatha nggak apa-apa. Diam Biar aja lah biar Agatha dulu. nggak dikacaukan nih. Oke. Ya, biar nggak dikacaukan ya. Iya, iya. Kenapa dikatakan sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti kita? Ada Iya. kata koma. Iya, Ada kata tahu koma. tentang yang baik yang jahat kan? Iya. Jadi Di sini yang tahu tentang di yang sini baik bukan dan jahat itu bukan. adalah manusianya, bukan Yahweh-nya. Ya, bukan. Kan ada Ini koma. bukan di kita ini, ya di kita ini, di rujuk kita ini itu sudah jatuh, Tahu tentang yang baik yang jahat itu bukan berarti punya pengetahuan baik dan jahat, bukan. Ya. Oke. Tetapi sudah jatuh. Oke, ya. Sudah jatuh artinya sudah melawan Tuhan itu. Jadi siapa di antara kita ini yang sudah melawan Tuhan? Oke. Sekarang kalau itu hanya Bapa, lu bilang kan ada iblis, benar ya? Berarti iblis itu bagian dari Yahweh. Kenapa? Karena dikatakan berfirmanlah Yahweh Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Kitanya lu bilang kan ada iblis. Kitanya berarti iblis. Berarti Salah satu dari kita kan jamak kawan. Iya, Kita kitanya kan kan jamak. Lu bilang kan iblis juga termasuk, Oke, benar gak? Lu bilang bukan. iblis termasuk. Iya, termasuk di sini karena iblis ada di Taman Eden. Ya, oke. Iblis termasuk dari dalam kita dong, benar Iya, kan? Ya, betul. Berarti Jadi- lu bilang kan iblis adalah bagian dari Yahweh itu, benar kan? Aduh, siapa bilang iblis adalah bagian kawan? Iblis itu ada di dalam berfirman Taman siapa? Eden. Iya. Yang berfirman siapa? Adonai. Yang berfirman kan Yahweh. Gini. Yahweh menyebut iblis itu kita. Sebentar. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kenapa? Sudah melawan kan, sudah berdosa, benar? Manusia itu sudah berdosa kan? Nah, jika ini Tritunggal, siapa di antara ketiga itu berdosa? Ayo. Anggaplah gua nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Nggak boleh diskusikan kalau nggak tahu. Ya gua nggak tahu. Gua cuma tahunya fokusin salah satu. Nggak boleh Jadi lah. salah satu itu manusianya. Ini, Manusia itu aduh, menjadi kita salah ikutin, satu. kita ikutin dia aja. Bisa kau jawab, bro. Kita ikutin dia. Kita ikutin dia. Gini, Kita ikutin dia. sebentar ya. Kita ikutin dia aja. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu Oke, dari Ya, kita. salah satu dari kitanya itu ya. Sebentar dulu. Kitanya itu siapa? Kita di sini selain manusia tentunya ya. Selain manusia tentunya ya, kita. Jadi selain manusia di Taman Eden ada siapa? Ada Tuhan, ada malaikat, ada iblis, oke? Waduh, Nah. masa kita tuh, aduh. Jadi maksudmu tuh kita tuh Tuhan dan malaikat gitu? Kita Ampun. ini Tuhan, malaikat, iblis. Aduh, Herban, kita ini Herban. Apa tuh? sebentar Dia bilang dulu. Tuhan, kita itu adalah Tuhan, malaikat, dan iblis. Kita ini tidak merujuk kepada spesifik tapi kita ini merujuk kepada oknum yang ada di dalam Taman Eden. Siapa yang ada di Taman Eden? Siapa coba? Oke. Siapa yang di Taman Eden? Sebentar. Iblis setara dengan Allah ya. Iblis disetarakan. Iblis sama Allah lagi ngomong nih. Bro, turunkan aja lah ibu-ibu begini, bro. Enggak. Lu cara baca lu aja nggak Diam lulu. dulu, Bu. Diam dulu, Bu. Cara membaca, belajar bahasa Indonesia dulu, Diam dulu. Malikil kamu tuh. Diam dulu. Kita kok iblis Nggak apa-apa. disetarakan Oke. dengan Allah. Iblis sama Ibu, Allah diam ngomong dulu. Bro. Kalau Diam dulu. ibu-ibu tidak diturunkan, saya turun aja. Duran. Saya buka live, kita live berdua bagaimana? Saya buka live, kita berdua saya di room saya. Boleh? Oke. Mau? Oke. Malam ya. Oh, enggak sekarang, Ibu malam. diam dulu. Ya, malam. Jam berapa lu? Oh, bukan sekarang, malam. Enggak. Sekarang Oh, nggak. ya udah. Terserah kamu. Kamu bisanya jam berapa malam? Jam berapa ya? Jam 9 Terserah lah. kamu. Ah, oke, jam 9. Jam 9 Oke. nih. Oke, lanjutlah. Deal ya. Kalau ada ibu-ibu ini bro host juga nggak mau turunkan ibu-ibu, saya turun ya. Oke, jam 9 ya, Bro. Oke. Makasih. Ya, jadi baru begitu ya, tahu Allah sama teman-teman. iblis itu baru tahu host. Allah sama iblis itu barengan. Kita bro. Allah sama iblis tuh. Kita katanya.
Gila ini orang. Karena setara Sakit itu ini mungkin orang. ya. Jadi ke-trigger memang dia. Disetarakan menurut rupa dan gambar kita. Pertama dia di Kejadian 1 ayat 26 katanya dia sama malaikat. Artinya dia mau membuat malaikat juga ikut mencipta. Itu kan kocak. Dari tadi loh gue dengerin Pamit itu dulu ya. orang. Sorry. Ya, Ya, makasih Duran ya. Manusia itu menjadi salah satu. Artinya yang salah satu itu siapa? Si manusianya. Ini cara membaca gimana sih Tapi orangnya? maunya dia kan iblis tadi. Malaikat iblis. Baru tahu ya. Gue baru tahu ya. Iblis sama Allah ngomong nih kita bro. Allah ngomong sama iblis kita bro. Manusia ini mirip kita bro gitu. Gila. Ya Masa nggak apa-apa lah. dibilang Di situ tadi kita udah menangkap poinnya ya guys. Dia maunya itu iblis. Ya nggak tahu lah. Kenapa dia mau menginginkan itu iblis? Ya saya juga jadi malu. Makanya kalau dia bilang tadi udah katanya mending sih udah. Kayaknya gitu, Karena jangan terlalu dikasih ini. menjelaskan. Ini sorry ya, gua kasih tahu ya. Di Kejadian 1 ayat 26 sama 27 itu kan menunjukkan Tritunggal. Baiklah kita, itu maksudnya si Tritunggal. Pada ayat yang ke-27 menurut gambarnya itu ketunggalan. Cara membaca gitu loh, diparalelkan ayat pertama dengan ayat kedua. Kan sering kayak gitu. Coba baca juga. Ini yang setara dengan ayat yang Kejadian 1 ayat 26 sama 27 ya. Setara dengan Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah membuat aku, nafasnya, roh dan nafas. Jadi artinya diparalelkan. Kita lalunya, kata ganti kerja ketiga. Tunggalnya. Bukan mereka. Cara membaca kayaknya bahasa Indonesia nilainya 5 kayaknya ya. Mereka manusia itu menjadi salah satu. Yang jadi salah satu siapa? Si manusianya. Dari siapa? Dari Sang Tritunggal. Kok membacanya agak-agak Bu, ya? Bu, waktu penciptaan waktu itu ada malaikat nggak? Nggak ada. Nggak Waktu itu ada. masa nggak ada? Ya nggak ada lah. Masa iya? Masa iya malaikat mencipta? Baiklah kita. Artinya apa? Bareng-bareng dong si kitanya. Mana duluan malaikat dari manusia yang diciptakan? Kita lagi nggak ngomongin malaikat diciptakan siapa duluan, Nah, itu siapa mana? duluan ya. Shalom, Jadi kamu mau bilang malaikat Berarti ibu masih belum mencipta. paham. Loh, bukan belum paham. Kamu mau bilang malaikat ikutan mencipta gitu. Agatha, malaikat itu di soalnya surga begini, atau di bumi? Aku izin ngomong sebentar deh. Dia itu pernah Di mana ayat mengatakan, yang mengatakan? entah dia atau siapa Ya, ya, ada malaikat- yang mengatakan ya, katanya malaikat ya, itu di surga atau di bumi, Bu? Yotevave itu iblis. Ada yang bilang kayak begitu. itu si Saya nggak tahu itu ajaran Malikul apa enggak gitu. Makanya dia menyampaikan Tito. bertahan. Hah? Yang menyampaikan Tito. Tito itu kan kelompok-kelompok mereka kan. Jadi Iyalah. sebenarnya di kejadian itu tentang di gambaran kejadian sebenarnya, 1 dan Pak. seterusnya. Gambaran. Iya, jadi Iblis juga kita perlu tahu nih segambar bahwa dengan manusia. ya, jadi gini, kejadian 1 dan Para malaikat itu segambar pertama juga dengan kejadian. manusia, Pak, diciptakan. Nah, Para gini, malaikat juga diciptakan segambar dengan manusia. Bener-bener. Allah Di mana itu ayatnya? berbicara dalam kondisi kerajaan Allah. Kerajaan itu dia tidak sendirian. Tapi di kerajaan Allah itu tidak ada Para iblis. malaikat juga diciptakan segambar dengan manusia, Pak. Tidak ada Di mana, iblis. di mana ayatnya? Bro, Di mana gini. ayatnya malaikat diciptakan segambar? Bentar, Bray. Di mana ayatnya yang mengatakan malaikat diciptakan segambar? Di mana ayatnya? Jangan nambahin ayat kamu. Iya, kamu lihat di kitab Daniel itu. Mana? Tentang malaikat Mikael, malaikat Gabriel itu. Tunjukin aja, Ya, tunjukin. Waktu kebangkitan Yesus itu, sosok yang hadir dia pada waktu itu seperti apa itu? Kebangkitan. Kok ngomongin kebangkitan? Waktu Yesus Di mana bangkit itu. ayat yang mengatakan Allah menciptakan malaikat segambar dengan kita? Mana? Kamu jangan nambah-nambah, ngaco kamu. Ngarang.
Ngarang Waktu penampakan para malaikat itu rupanya seperti apa itu, Bu? Tunjukin aja satu ayat. Waktu Tunjukin aja ya. penampakan malaikat itu. Tunjukin ayat. Waktu penampakan malaikat itu. Malaikat Mikael, malaikat Gabriel. Yang menampakkan diri kepada Yusuf itu siapa itu? Gambaran seperti siapa, Bu? Ayatnya ayat. Jangan ngarang. Waktu penampakan kepada Maria itu seperti apa itu? Waktu kebangkitan Yesus juga itu penampakan seperti apa itu? Itu Yang di teofani. kuburan itu seperti apa itu? Itu teofani. Kamu nggak usah latih, kamu nggak ngerti Tritunggal. Kamu tunjukkan dulu ayat Allah menciptakan malaikat dengan rupanya. Waktu Segambar dan peristiwa serupa dengan. kenaikan Yesus itu ada malaikat yang muncul itu seperti apa itu, Bu? Satu ayat yang mengatakan Allah waktu menciptakan kenaikan malaikat. Yesus. Enggak usah Ayat saya bro, ini. ayat, Waktu ayat, peristiwa ayat, kenaikan. jangan pikiran Bro, sendiri, saya tanya, ayat, bro. ayat. Arti gambaran itu menurut bro apa, bro? Beda nggak gambaran sama rupa? Beda nggak? Coba Yang aku pasti tanya dulu. waktu Yang malaikat tadi bilang itu tuh. waktu malaikat menampakkan diri itu mereka memakai rupa seperti manusia. Bang Bre. Biar ngerti nanti kalimatnya. Sebentar. Jangan semua berbicara. Bahkan dengar ya Aisley ya. Kamu kira penampakan atau teofani itu hanya dalam bentuk malaikat? Semak belukar yang tidak terbakar pun gitu. Apa gitu seperti itu rupa Allah? Tiang awan apa seperti itu rupa Allah? Aku mikir. Ngaco-ngaco aja ini. Kan itu salah satu macam, bro. Belajarmu kurang jauh. Tuhan itu bisa menyatakan diri dengan berbagai cara, Bu. Apa bentuk malaikat itu rupa Allah? Itulah Dia menampakkan yang oleh itu. otak kalian ngaco dangkal. kamu. Jadi kalian sendiri Kamu cowok. yang membatasi kuasa Bang, Tuhan. kalau nggak ada ayatnya Lo jangan main bukan otak-otak bang. Kalian otakmu sendiri yang Nggak membatasi apa-apa, kuasa nggak apa-apa. Tuhan. Otak kami dangkal daripada kamu Oke, penipu. saya sudah turunkan. Penipu Kalau itu memang sahabat kalau iblis, loh. udah mentok seperti itu Kalau ya, otak dangkal memang udah belum mentok. tentu sahabat iblis. Kalau udah mentok Bro, pasti nggak nyerang apa-apa fisik. kami otak dangkal, tapi kamu penipu. Pak, begini Lebih kalau mau kasih parah. tahu ya, mau saya bicara dulu. Saya mau kasih tahu kalau malaikat diciptakan segambar dengan manusia, berarti manusia punya sayap dong. Berarti manusia punya sayap dong. Malaikat punya sayap kok. Kenapa Lagian kita ayatnya manusia nggak tidak punya ada. sayap? Lagian ayatnya nggak ada, udah itu ngarang, udah selesai itu. Iya. Nggak ada. Pembenaran, Itu narasi pembenaran. sesat, Benar, Pak. Agatha, Narasi benar. sesat, Pak. Itu udah narasi sesat. Maksud saya seperti begini teman-teman, ya. Mungkin Pak Asli masih dengar di bawah. Entar dulu, Mbak. Mungkin Pak Asli masih dengar di bawah. Saya pribadi berteman baik sama Malikil, tapi ketika ada narasi sesat, Mas saya izin tidak turun ya. sejalan. Saya tidak Semuanya. sependapat. Jangan karena kita berteman baik. Ya Agatha. Jangan karena kita berteman baik ada narasi sesat kita dukung. Itu tidak boleh, teman-teman. Dari kecil saya baru dengar terjemahan kata kita itu diterjemahkan bagian daripada iblis. Ada iblis di dalamnya, ini kan sudah narasi sesat. Makanya mending tadi selesaikan. Aku udah mulai. Aku aja pun tadi udah ini loh. Jadi itu Pak Sley, maksudnya Pak Sley, jangan karena berteman baik biar narasi sesat juga didukung, jangan, tidak boleh. Kalau mengidolakan begitu, kalau udah mengidolakan begitu susah. Iya udah buta memang. Udah buta. Salam, selamat siang. Ya silakan Pak Amal. Ya, selamat siang. Selamat bisa bertemu kembali Pak Lasroha. Terima kasih untuk host yang sudah izinkan saya naik. Boleh saya berpendapat begini ya. Seringkali muncul narasi-narasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu dipaksakan untuk mengikuti kehendaknya, jadi kebenaran yang dibuat-buat tapi didasari oleh keyakinan yang keliru. Nah, tadi dalam kejadian itu sendiri sebenarnya sudah jelas. Karena sebenarnya yang memiliki kehendak bebas itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah Allah itu sendiri, yang kedua adalah malaikat, dan ketiga adalah manusia. Allah punya kehendak bebas, tapi dia sendiri tidak berbuat dosa. Tapi dia tahu tentang pengetahuan yang jahat, baik dan jahat. Malaikat, dia makhluk roh, tapi kemungkinan untuk jatuh itu ada. Makanya Lucifer itu jatuh. Yang ketiga, manusia itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan pengetahuan, yang dimaksud dengan
mereka salah satu dari kita itu sebenarnya kita dalam pengertian itu jelas jamak karena kata kita di situ itu ada huruf besar. Itu yang jelas bahwa yang dimaksud adalah ketritunggalan Allah itu sendiri. Tapi mereka dikatakan bahwa mereka jadi salah satu dari kita, itu artinya bahwa kita dalam hal ini Allah itu sendiri punya pengetahuan yang baik dan yang jahat, sama seperti manusia. Begitu. Tapi Allah tidak berdosa, manusia ya yang berdosa. Nah, kata kita sendiri itu di situ sebenarnya sudah sangat jelas tentang ketritunggalan. Itu bisa juga kita lihat, bandingkan di dalam Yohanes 17 ayat 11. Kalau saudara-saudara bisa baca, ada yang bisa menolong, bacakan bagi kita. Yesus sendiri bilang di sana. Coba ada yang boleh menolong bacakan. Halo? Ken buka Alkitab, Ken. Ya, ya Pak. Pas bikin apa tadi aku judul? Nah, kenapa Yohanes, Pak? silakan baca dulu Yohanes 17 ayat 11. Oke. Yohanes 17 Bro, saya ayat pamit 11. semua ya, pamit baru sampai kantor. Thank you, God bless. Baik, Pak. Siap. Silakan boleh baca. 17 ayat 14. 11. Yohanes 11 ya. 17 ayat 11. Ya, mau dibacakan Pak? Iya, boleh. Bacain, Silakan. Yohanes 17 ayat 11 beginilah bunyinya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita Demikian, itu Pak. huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar Pak. Nah, jelaskan. Yesus sendiri berkata kata kita. Artinya bahwa ada kejamaan di sana, bukan? Nah, seringkali mereka mencari-cari alasan dengan berbagai sumber, bahkan Alkitab sendiri, untuk memutarbalikkan fakta di dalam Alkitab, bahwa Alkitab sendiri menunjukkan tentang ketritunggalan. Padahal Yesus sendiri berkata-kata kita di sana begitu jelas tentang ketritunggalan itu sendiri, bahwa ada Bapa, ada Yesus sendiri adalah Firman dan Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau kita memutar-mutar dan mencari-cari alasan, padahal Yesus sendiri pernah berkata-kata kita, itu artinya jelas bahwa Yesus tidak pernah menolak tentang ketritunggalan. Begitu, karena Yesus sendiri berkata ada kejamaan di sana. Nah, kata kita itu sendiri kan sudah kita temukan juga di dalam yang tadi sudah dibacakan di situ. Jadi manusia akhirnya tahu pengetahuan yang baik dan yang jahat, sama seperti Allah juga tahu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sekalipun Allah itu sendiri tidak pernah berdosa, tapi Allah tahu tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia pun jadi sama seperti kita. Kita dalam pengertian adalah Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam ketritunggalan itu. Terima kasih. Setuju Pak, makanya ketika Malikil mengatakan salah satu dari kita, jadi salah satu dari kita itu berdosa, itu konteksnya udah lari sebenarnya, nggak menjelaskan tentang hal-hal yang lain. Jadi memang ya kita Yang harus paling fatal itu lagi bro, yang paling fatal itu dia katakan dia itu kita itu iblis. Iya. Selamat siang semuanya. Wah itu Shalom. yang fatal. Agak aneh bahwa kalau manusia masuk di dalam kata kita, maka kata kita itu dipakai Ya, huruf besar. kita sapa dulu tuh. Selamat siang juga, salam ya Bu Hop. Itu yang sangat fatal. Selamat tadi. siang. Ya, itu fatal sekali. Artinya bahwa Yesus Itu kayaknya Allah sudah Allah disetarakan dengan manusia. Itu. Nah, begitu. Bang, mau nanya dong. Itu kayaknya kalau menurut saya Pak Malikil itu dia terlalu pinter. Orang yang terlalu pinter akhirnya jadi malah apa ya dibilang kebablasan gitu loh. Konsep Tritunggal itu kan memang sesuatu yang manusia kan bisa pahami dan selami gitu loh. Bener nggak? Penjelasan Itu kan iman Kristen gitu loh. Iman Kristen, iman kita kan gitu loh.
Dan sebenarnya ajaran-ajaran Kristus itu pun kan seperti itu. Contohnya, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasihlah musuhmu. Jadi jangan kamu selami dengan pikiran manusia gitu loh. Dengan yang kita terbatas ini, kita nggak akan terima. Benar nggak? Ya, memang benar. Ya, setuju sekali. Memang benar. Karena Pak Malikil itu teman-teman sangat-sangat pintar. Hanya di sini kan iblis mulai bermain. Artinya apa? Iblis mulai memainkan egonya Pak Malikil sehingga dengan bernarasi yang tidak benar tentang firman Tuhan mengakibatkan informasi-informasi yang sesat. Nah, ini yang saya tidak support. Walaupun sekali lagi saya berteman main dengan beliau. Saya sudah buktikan. Itu berbahaya loh. Ajaran kayak gitu berbahaya loh. Makanya tugas kita itu mengingatkan Pak Malikil jangan seperti itu. Kayak contoh saya mengingatkan beliau, itu hari di roomnya siapa. Tidak boleh seperti itu mengatakan Bapak Gereja sesat. Saya berpendapat seperti ini. Mengapa sehingga mereka memunculkan narasi-narasi teologis yang akhirnya cenderung menurut saya itu sebenarnya mereka lagi cari aman. Cari aman dari pemahaman-pemahaman tauhid sehingga mereka coba untuk menyamakan antara ajaran kekristenan dengan tauhid sehingga mereka tidak diserang oleh tauhid tentang keesaan atau ketunggalan itu. Nah, mereka sedang cari aman. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang coba menurunkan keilahian dan ketidakbatasan Allah yang sulit dimengerti dengan logika manusia ini disamaratakan dengan cara berpikir manusia yang terbatas. Nah, sangat disayangkan waktu dia menurunkan kebenaran dalam standar seperti itu, maka sesungguhnya dia sedang membuat Allah itu sama dengan dia. Ya, membuat Allah itu sama seperti dia. Nah, ini sangat-sangat diprihatinkan karena pengajaran ini kalau disebarkan kemanapun, maka sebenarnya orang ini sedang menurunkan kebenaran dalam standar pikiran manusia yang terbatas. Jadi saya pikir siapapun yang sedang mendengar di bawah, saya secara pribadi memohon supaya kita lebih berwaspada, lebih selektif dan berhati-hati untuk mendengarkan siapapun yang mau mencoba untuk menurunkan standar kebenaran menurut ukurannya. Karena kebenaran sebisa apapun kita pelajari, sebenarnya kita tetap terbatas untuk memahaminya secara baik, secara sempurna. Karena Allah tidak bisa dipahami dengan akal kita yang terbatas. Kita harus melihat dari dua sisi. Sekalipun ketritunggalan itu kita bisa jelaskan menurut kemampuan akal kita, tapi di luar itu kita harus tetap sadar bahwa dia tetap tidak terjangkau dengan akal dan penjelasan kita yang terbatas. Kita hanya bisa memahami Allah sebagaimana dia memperkenalkan kita melalui Alkitab, tapi kita tidak boleh menstandarkan pikiran Allah itu dengan pikiran kita dan akhirnya membawa kebenaran itu setara dengan pikiran kita. Karena kebenaran itu pikiran Allah sendiri, bukan pikiran kita. Maka siapapun yang mau mencoba menurunkan standar atau keilahan Allah yang sangat luar biasa itu, saya bisa pastikan bahwa dia akan menuju kepada kesesatan baru. Nah, ini sangat berbahaya. Yang berikut, mungkin saya perlu ingatkan siapapun bahwa ketritunggalan ini sebenarnya diserang bukan baru sekarang. Sejak dari awal ketritunggalan itu muncul, serangan-serangan itu sudah ada. Dan sampai sekarang saya menganggap serangan-serangan ini hanya sebuah fenomena. Tapi kenapa Tritunggal masih tetap ada? Karena ini memang kebenaran. Alkitab memang mengajarkan begitu. Mereka menuntut di mana kata Tritunggal di dalam Alkitab. Memang tidak ada ketritunggalan dalam Alkitab dari sisi istilah. Tapi dari konsep secara keseluruhan atau secara komprehensif kalau kita lihat mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu begitu jelas di sana. Ya, begitu jelas di sana. Siapa yang bisa membantah itu? Atau siapa yang mau berusaha untuk membolak-balikan itu? Kalau siapapun yang bisa membolak-balikan itu artinya dia sedang menstandarkan Allah menurut pikirannya yang terbatas dan kebenaran yang dia sampaikan adalah kebenaran yang dangkal. Begitu. Betul. Itu satu lagi kan di Perjanjian Lama juga kan ada Allah yang bicara marilah kita gitu kan, penciptaan kita kan itu ada. Pas di Perjanjian Baru Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dia kayu salib pas mau mati, dia bilang apa? Eli Eli lama sabatani, artinya apa? Bapak-bapak mengapa kau meninggalkan aku? Itu kan merujuk pada bahwa itu tadi Tritunggal, benar nggak? Bahwa konsep Tritunggal itu ada di Alkitab. Iya kan, Pak? Iya, betul. Itu sangat jelas. Sebenarnya kita tidak bisa membantah lagi.
Nah, yang berikut Iya, lagi, iya, jelas. saya sangat menyayangkan kalau rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita ini menganggap bapak-bapak gereja itu adalah iblis. Sangat disayangkan. Begini, kebenaran sejak munculnya, maka saya bersyukur ada bapak-bapak gereja yang menanamkan fondasi. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kebenaran ini bisa dipelintir atau kebenaran ini bisa diserang pada waktu yang nanti. Maka ada fondasi yang ditanamkan, yang diizinkan oleh Tuhan melalui bapak-bapak gereja supaya kita memegang prinsip-prinsip ini, sehingga prinsip-prinsip ini menjadi sebuah kekuatan di mana pada saatnya nanti atau di masa-masa yang akan datang ada serangan-serangan baru yang muncul menyangkut kebenaran atau Alkitab itu sendiri, ada sudah prinsip-prinsip yang kita pegang dan itu menjadi fondasi bagi kita untuk bisa tetap bertahan. Dan saya percaya sampai hari ini dia bertahan. Itu kenapa? Karena memang Tuhan yang buat semua itu, sehingga kita bisa tetap melihat bahwa kebenaran itu tidak tergoyahkan. Yang berikut hal yang ketiga, kenapa kita harus dapat serangan? Serangan-serangan ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa yang kita percayai itu adalah kebenaran. Kalau tidak diserang, maka itu bukan kebenaran. Oke, baik. Shalom teman-teman, saya boleh tanggapi sedikit. Jadi begini. Itu yang mengenai rupa Allah itu kan dia tadi menjelaskan ya Pak ya. Mau saya Ya, tanya sebentar Bu Hop, itu Pak Stang mau berbicara, kita saling ini aja berbagi waktu ya. Ya, sabar ya, Bu. Oke teman-teman ya, izinkan saya untuk berpendapat. Memang jelas di dalam Alkitab, kalau kita belajar di dalam Ulangan 6 ayat 4, di sana dikatakan Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Jadi dengarlah hai Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Esa itu dia memakai kata Ehad. Nah, Ehad itu adalah suatu kesatuan dari yang jamak. Kenapa tidak pakai Yakid atau Yakad? Kalau Yakid itu artinya tunggal atau satu-satunya, the one and only. Kenapa Alkitab menggunakan kata ehad? Itu jelas, karena kesatuan dari yang jamak. Ehad. Nah, ehad itu sama dengan ahad kalau dalam bahasa Arab. Ahad itu artinya sebuah kesatuan dari yang jamak. Jadi jelas ketika kita berbicara tentang Adonai atau Elohim atau Yod He Vav He, itu jelas adalah bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikatnya. Dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di Kejadian 1, waktu penciptaan manusia, di sana dikatakan kan, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa kita. Artinya, sebagaimana eksistensi manusia, begitu juga Allah. Di mana manusia itu adalah trinitas. Manusia itu bukan tunggal, tetapi tiga dalam satu hakikat. Yaitu dia punya raga, dia punya jiwa, dia punya roh. Ya, dan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau manusia tanpa roh dan jiwa, itu bukan manusia sejati. Itu mayat. Kalau ada roh, ada jiwa tanpa tubuh, dia juga bukan manusia sejati. Itu gentayangan, ya. Jadi Allah disebut Allah sejati ketika Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Itulah Tritunggal. Makanya di bahasa Ibrani itu dia menggunakan kata ehad, bukan yakid. Jadi itulah. Memang ya seperti Bapak Amal tadi bilang, perdebatan ini dan serangan ini sudah dari dulu. Sudah dari dulu sampai sekarang. Makanya itulah, kita mau memaksakan sesuatu kehendak yang seperti yang saudara kita tadi. Ya itu nggak bisa. Kita nggak bisa menggapai Allah dengan otak kita yang terbatas ini. Kalau Allah itu bisa masuk di akal, maka dia bukan Allah. Kalau Allah itu bisa ditelaah dengan pikiran kita dan yang terbatas, maka dia bukan Allah. Allah itu identik dengan misteri,
identik dengan rahasia. Kita bisa mengenal Allah sebatas Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Itu teman-teman ya. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat host yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan. Ya, Tuhan Yesus sama-sama. memberkati kita semua. God bless. Ya, ada lagi mau Jadi kalau menambahkan? kalau saya melihat baca Alkitab hati-hati, pelan-pelan aja, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu sederhana. Tapi tiba-tiba muncul ide, di situ katanya ada sidang, kemudian ada malaikat, nggak diceritakan di ayat itu gitu. Jadi jangan ngarang-ngarang. Baca Alkitab sederhana aja, nggak usah pakai ide-ide, masukin ide-ide ke ayat itu. Ini bisa sampai kepada ada malaikat di situ. Ada tulisannya, tiba-tiba ada ide malaikat. Semakin memang udah semakin banyak ini yang saya dengar ya, yang membuat hatiku kadang ini ngeri-ngeri sedap. Pertama, bapak-bapak gereja itu disetir iblis. Yang kedua, Alkitab udah terkontaminasi padahal masih dipakai. Baru tadi lagi ku dengar lagi, Yahweh Elohim itu iblis, aduh ya Tuhan. Semuanya kejadian dirungkui loh. Berarti dia ini gini loh, dia ini campuran. Di satu sisi dia terkontaminasi dengan marsionisme, dia juga terkontaminasi dengan Wanes, terkontaminasi dengan JO, baru ini juga semua sidang ilahi itu dengan Ibu Rita Wahyu. Jadi dia campuran. Sidang Tadi yang lucu itu Pak Erben, ini enggak Pak Erben? Ketika kamu buka dari Rita Wahyu ini, dia menolak kan tentang dia tolak tentang apa tadi? Itu selemen demut, gambar dan rupa. Ketika dia udah nggak bisa menjelaskan, dibuka lagi Rita Wahyu ini. Masalahnya Bu, Rita Wahyu, jangan Wahyuni, nanti marah orangnya kamu. Oh iya, Rita memang Wahyu. Ibu Rita Wahyu dalam hal sidang ilahi itu memang agak berbeda ya dengan kita. Gak berbeda, dia udah gitu, dia punya pemahaman. Ya nggak apa-apa. Ya jangan aneh-aneh lah, baca Alkitab. Dia tidak bisa bertanggungjawabkan. Kalau Ibu Rita Wahyu baraknya kita tanya, dia bisa bertanggungjawabkan. Dia nggak bisa. Jadi beginilah dulu, ada Pak Amal Ngongo, ada Pak Satang. Kulihat dari profil ini memang maaf ya kalau salah, Pak Amal ini seorang hamba ataupun pendeta, ataupun Pak Satang ini seorang pendeta juga. Kira-kira benar nggak Pak? Benar ya. Yes. Oke Pak. Yang saya Ya. tanyakan di sini, Saya sendiri evangelis dan saya dosen. Oke Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak, bagaimana Bapak melihat keadaan ini seperti ini? Apa yang harus nanti gereja ataupun kekristenan ini persiapkan untuk generasi ke depan Pak? Apakah kita harus kalau ke gereja itu hanya berkhotbah aja, nggak pernah akademis begitu? Memang iya ada tempat ranahnya, tapi itu kebanyakan sekarang itu kalau tanpa ini susah. Apakah nggak ada pola-pola yang harus diubah dalam ibadah itu nanti? Seperti contoh membawa firman itu jangan terlalu kayak maunya akademis lah. Banyak sebenarnya dasar-dasar iman Kristen itu pun orang-orang Kristen kebanyakan masih susah untuk menjelaskan begitu Pak. Silakan Pak Satang ataupun Pak Amal Ngongo. Oh iya, baik. Ya, saya dulu ya. Begini kalau Saya Ya, jadi kalau menurut saya, kalau saya di pelayanan kami di gereja kami itu ada namanya pendalaman Alkitab. Ada pendalaman Alkitab. Jadi selain ibadah wajib, itu ada pendalaman Alkitab, dan itu semua umat-umat Tuhan itu harus belajar Alkitab, mendalami, bukan cuma sekedar dengar dan mengaminkan saja, tetapi harus berpikir secara logis, ya, penelaan Alkitab, ya. Jadi ada pendalaman Alkitab Pak. Jadi menurut saya gereja itu harus menyiapkan sebuah fasilitas kepada jemaat di mana
harus ada penelaahan Alkitab, pendalaman Alkitab supaya jemaat bisa teredukasi di sana. Itu saja, Pak. Iya, terima kasih Pak Satang. Maksud saya seperti ini loh, jangan nanti kita ini berleha-leha, bukan aku menghakimi ya. Lihat nih yang terjadi sekarang, jangan nanti kita sempat kewalahan dengan dunia sosmed ini Pak. Orang-orang sudah bisa terpapar dari dunia sosial media ini kan, nanti kayak gimana lah dibilangnya, banyak orang mendengarkan seperti narasi-narasi yang dibawa teman kita tadi itu, ujung-ujungnya ya padahal kalau di gereja bergereja lah dibilangnya ibadah cuma 1 kali 1 minggu. Kalau handphone ini setiap hari dipegang Pak, begitu dia masuk TikTok dilihat seperti ini, masuk didengarkan begitu loh. Maksudnya tolong dong gereja itu lebih jangan sempat tertinggal daripada semuanya ini yang terjadi ini begitu Pak Satang ataupun Pak Amal Ngongo. Begitu Pak maksud saya Pak. Oke, baik. Makanya Saya bisa berpendapat. aku utus Ken Oke. nih sekarang, diutus Ken jadi pendeta. Ya, saya bisa berpendapat begini ya. Khotbah itu sebenarnya ada dua macam secara garis besar. Yang pertama adalah bersifat doktrinal atau pengajaran, yang kedua adalah bersifat etika. Nah, sangat disayangkan sampai hari ini sebuah penelitian membuktikan bahwa khotbah-khotbah yang di gereja-gereja yang kita temukan hari-hari ini adalah khotbah yang mengarah kepada etika moral, tetapi porsinya itu terlalu besar sampai ukurannya itu 80-90%. Sedangkan yang bersifat doktrinal itu hanya 10-20%. Nah, ini sangat disayangkan. Sedangkan membuat orang paham tentang kebenaran secara baik itu adalah bersifat doktrinal. Memang etika itu tidak salah. Tapi kalau tanpa doktrinal yang benar, maka etika pun akan salah. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk baik tanpa dia memahami kebenaran yang sesungguhnya. Nah, yang terjadi hari-hari ini adalah memaksakan orang untuk baik, tidak peduli dia itu paham kebenaran atau tidak. Contoh saja sederhana yang kita temukan dalam hal ini menyangkut ketritunggalan. Sampai hari ini begitu banyak hamba Tuhan yang ternyata masih tidak begitu jelas soal ketritunggalan itu. Mereka tidak punya prinsip yang kuat tentang ketritunggalan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarkan dengan sebuah pengajaran yang tepat tentang hal itu. Nah, kalau hamba Tuhan saja seperti itu, bagaimana dengan jemaat? Ini masalah yang serius. Ya, karena saya terlibat dalam dunia akademis, maka saya merasa bahwa ini sesuatu yang penting. Saya sering bicara kepada teman-teman, saudara-saudara sesama hamba Tuhan. Saya bicara sama mereka. Di dalam khotbah-khotbah, usahakan supaya memulailah dengan doktrin. Dan dampak dari doktrin itu, maka ujungnya kita akan mengarahkan jemaat untuk beretika disesuaikan dengan kebenaran doktrin yang kita ajarkan kepada mereka. Jangan mendahulukan dengan etika. Kalau etika yang kita paksakan, maka akhirnya mereka akan trauma, mereka akan jenuh, karena mereka akan merasa bahwa kita hanya dipaksakan untuk baik, tapi kita tidak mengerti kenapa kita baik. Alasan apa kita baik? Alasan kebenaran apa yang paling kuat sehingga kita harus baik? Nah, itu yang jadi masalah. Pada dalam kekristenan sebenarnya, orang bisa jadi baik karena dia paham kebenaran itu benar, adalah kebenaran yang membuat dia jadi baik. Nah, ini penting yang harus digarisbawahi supaya kita paham secara bersama. Nah, saudara-saudara yang ada, saya pernah ikuti perdebatan antara saudara RBN dan saudara Mossad dengan Pastor Ben. Nah, saya ikuti itu kemarin kalau tidak salah itu. Ya, waktu saya ikuti, saya merasa memang sebenarnya saudara Mossad dan saudara RBN itu sebenarnya sudah unggul. Tapi mereka terus berusaha untuk mencari-cari bahan dan berputar hanya untuk hal-hal itu saja tanpa referensi-referensi yang lebih banyak yang mendukung pemahaman mereka. Sangat disayangkan. Mereka memaksakan pemahaman mereka yang terbatas untuk diketahui oleh orang lain, tapi pemaksaan kehendak. Nah, sangat disayangkan. Doktrin mereka ini doktrin yang menurut saya sangat dangkal dan tidak komprehensif. Begitu. Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh saudara RBN dan saudara Mossad itu sangat komprehensif. Mulai dari semua sisi itu diangkat untuk membuktikan tentang ketritunggalan itu sendiri. Ya. Nah,
di sini saudara-saudara yang sedang menonton juga mungkin kami harus ingatkan begini. Saudara-saudara harus lebih selektif dan berhati-hati untuk seluruh pengajaran yang sedang terjadi hari-hari ini di media sosial, khususnya di media TikTok ini. TikTok ini begitu terbuka untuk berbicara tentang apapun, memang ada batasan-batasan. Tetapi sampai Sebentar, hari ini Pak Amal, maaf bukan memotong. Ya, sebentar Pak Amal. Saya tadi merasa kurang pas ketika Pak Amal menyampaikan seperti ini. Buat para penonton, berhati-hati dalam mengambil sikap ataupun pengajaran dari orang. Begini Pak, saya sendiri ya dulu memang, saya nggak tahu ini doktrin seperti apa gitu loh. Ditanya dulu aku, bagaimana sih itu Tritunggal itu? Saya tidak tahu Pak. Bahkan di TikTok ini saya mengerti begitu. Yang artinya di pengajaran ataupun khotbah-khotbah itu ada nggak ini dibuat seperti itu? Kita menyuruh orang hati-hati pengajaran, tapi yang dia pahami pun belum dia tahu gitu loh. Apa yang mau dihati-hatikan gitu? Dia ya udah Kristen aja, berkhotbah ke gereja ya berkhotbah aja gitu. Jangan berbuat dosa katanya, ya udah jangan berbuat dosa aja. Begitu maksud saya Pak. Jangan dipaksa orang hati-hati. Tapi kita tidak mengajarkan itu di gereja gitu loh. Artinya akademis tadi. Seperti itu Pak Amal. Terima kasih Pak Amal. terima kasih. Kalau mungkin maksud saya begini adalah momen ini adalah momen di mana kita mau menyampaikan kepada siapapun yang mendengarkan supaya lebih selektif, maksud saya lebih selektif dalam hal ini supaya mereka jangan terjebak dalam berbagai macam pengajaran. Karena apa? Jemaat awam ini mereka belum banyak paham begitu. Nah, contoh mereka masuk pada komal-komal seperti ini. Nah, komal-komal seperti ini komal-komal edukasi. Nah, komal-komal yang mau dibilang memperteguh atau memantapkan pemahaman mereka atau doktrin mereka tentang pengajaran-pengajaran kebenaran yang benar. Saya suka dengan beberapa pengajaran itu yang menurut saya sangat alkitabiah. Nah, saudara yang host yang membuka komal ini, saya sebenarnya berterima kasih atas kesempatan komal ini dibuka. Untuk apa? Kita memberikan edukasi kepada siapapun. Edukasi ini terus harus kita lakukan. Supaya apa? Kita memang tidak bisa membela kebenaran. Kita tidak bisa membela kebenaran. Karena kebenaran akan berjalan sendiri dengan caranya supaya dia tetap bertahan bahwa dia adalah kebenaran. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran dan kita tahu ada yang salah, saya pikir kita perlu meluruskan atau kita perlu mengingatkan kepada siapapun supaya siapa yang mendengar, dia harus juga pandai-pandai memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu diikuti, mana yang tidak. Karena memang kita diberikan tugas untuk itu. Apalagi kita juga memang dikatakan di dalam Petrus supaya kita itu mempertanggungjawabkan iman kita. Kita mempertanggungjawabkan, kita bisa berapologet. Artinya memang dunia sedang membutuhkan kita supaya kita menyampaikan kepada mereka. Jadi saya pikir mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah, itu saya mohon maaf untuk hal itu. Tetapi dalam hal ini sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya rasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk saya sampaikan itu, mari kita belajar dengan baik, selektif dalam hal tertentu, apalagi kebenaran, supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran yang sesungguhnya, sehingga pertumbuhan kita menjadi pertumbuhan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Saya tambahkan sedikit lagi ya Pak. Ini biar kita pun sama-sama saling merenung juga ya. Selama saya membuka komal, ya, kalau ada diskusi atau dialog tentang teologi ini begitu ya, ranah iman gitu ya Pak. Kadang dia penontonnya bisa sampai, kalau dia narasumbernya udah oke gitu lah aku bilang ya. Penontonnya sampai 1K, 2K, 3K, 5K. Kenapa ketika di gereja ataupun bisa dibilang aku melebar sedikit, ketika di hari Jumat orang sholat tidak ada, bahkan cuma 50. Kalau ke gereja itu mentok-mentoknya sudah 70-50. Kalau mendengarkan seperti ini akademis dia Pak, orang tertarik Pak. Sampai 1K, bayangkan itu kalau gereja nggak mau lagi tuh kursinya Pak. Itu maksud saya. Berarti mereka memang haus akan yang akademis itu begitu loh. Dasar-dasar iman itu tadi. Kalau memang setiap hari, setiap minggu kita nanti buat kayak berkhotbah, nggak ada tentang akademisnya, pengenalan-pengenalan, sejarah-sejarah, maksudnya seperti itu ya. Mungkin itu satu membuat orang tidak tertarik lagi untuk ke gereja itu gitu. Alah paling nanti kalau sampai di gereja, jangan berbohong,
Jangan maksudku seperti itu, Pak. Jadi jangan maunya saya itu gimana supaya orang tertarik itu, karena saya lihat di sini kalau di akademis membahas tentang siapa itu Tuhan, apa contohnya gitu ya, apakah Yesus itu Isa, seperti itu. Mereka langsung langsung banyak yang nonton, Pak. Sampai 5K, padahal kalau pergi nanti aku ke gereja hari Minggu, paling mentok 50 orang, itu pun kalau ada. Tapi kalau mendengar seperti ini mereka tertarik sampai 1K gitu, 2K, 3K, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Amal. Iya, baik. Sekarang ini gini, memang, bro, gini. Jadi sekarang ini sudah zamannya namanya gereja tanpa tembok. Dan harus diingatkan, gereja sekarang itu jangan berpikir lagi hanya untuk mengumpulkan orang di rumah ibadah. Gereja sekarang harus menjadikan media sosial sebagai gereja. Kalau tidak, nanti gereja akan ketinggalan. Itu. Jadi itu yang harus diingat. Jadi kalaupun ada gereja sekarang, oke, silakan bangun gedung, nggak masalah. Tapi yang harus dipersiapkan sekarang ini, ingat, gereja dunia maya. Karena sekarang ini gereja masuk ke rumah orang, masuk ke handphone orang melalui kayak gini. Jadi para pendeta-pendeta silakan bikin YouTube, bikin TikTok, upload lah. Bila penting seluruh Indonesia semua orang Kristen punya TikTok live, nggak masalah. Itu aja, bro. Maksud saya sih bukan ke sana sih, Pak Erben. Bagaimana supaya ketertarikan orang itu di gereja itu ya ketika berkhotbah itu tadi gitu loh, Pak Pendetanya kan. Jangan hanya kayak monoton yang kita selama ini lihat. Ya sini seperti ini. Pokoknya kalau aku nanti bawakan firman-firman mereka waktu nggak etis juga ya. Maksudnya lebih akademis lah. Jangan kayak dibilang Pak Amal tadi ya, kebanyakan tentang etika apa, tapi tentang akademis dan doktrin itu cuma 10%. Maksudnya seperti itu. Maunya dikembangkan lagi, lebih diperbanyak tentang sejarah akademis lah intinya, seperti itu. Ya makanya kan saya bilang tadi, kalau di gereja saya itu ada namanya pendalaman Alkitab. Di situ kita belajar tentang sejarah, kita belajar tentang isu-isu yang sedang terjadi. Kemudian kita juga belajar tentang penelaahan Alkitab dari PL ke PB. Ya semua kita belajar di penelaahan Alkitab. Cuma memang kalau saya lihat malah kebalikan ya. Kalau di saat pendalaman Alkitab, kehadiran jemaat itu malah sedikit dibandingkan dengan ibadah yang seperti biasa. Jadi memang keinginan kami sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, itu jemaat itu mereka punya doktrin yang benar, pengajaran yang benar, sehingga iman itu bisa kuat menghadapi ajaran-ajaran yang memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa akan datang pengajar-pengajar sesat. Nah, bagaimana kita bisa mengcounter itu, bisa mengcover itu dengan memberikan doktrinal yang benar, ya sesuai dengan firman Tuhan. Cuma memang kita punya kendala bahwa ada begitu banyak, mungkin ya saya tidak bisa salahkan mereka tidak datang karena tidak mau, mungkin mereka sibuk kerja atau gimana ya, kita nggak bisa salahkan. Tapi kami mewadahi itu, kami punya fasilitas itu, kami berikan kepada jemaat untuk supaya mereka bisa lebih dalam belajar tentang Alkitab. Bukan cuma sekedar duduk, datang, dengar khotbah dan sebagainya, tetapi ada fasilitas itu. Dan kemudian saya juga memang ya kalau YouTube saya punya, tapi kalau TikTok ini saya belum ada sebulan karena pikiran saya TikTok ini cuma kayak joget-joget nggak jelas begitu. Tapi ternyata setelah ada beberapa yang rekomendasikan dan saya download ini TikTok ini, saya lihat banyak juga ternyata khotbah-khotbah dan banyak pendeta juga yang punya TikTok. Jadi saya gunakan TikTok. Jadi gitu, saya mencoba mengupgrade hidup saya supaya tidak ketinggalan zaman begitulah. Kita bisa memakai media
contoh media Facebook, YouTube, TikTok. Dan saya punya pengalaman, Pak. Saya punya pengalaman, teman-teman. Saya sampai baptis seorang Muslim. Dia sekretaris himpunan mahasiswa Islam. Sebentar Pak Satang, kita jangan ke sana, nanti agak susah. Ini nanti kena record, diminta pertanggungjawaban. Kita tidak mau seperti kasus Mandubulu. Yang artinya seperti ini Pak, ya kita sudah melihat keadaan ini, jangan sampai ya kita udah melihat mereka sudah muncul lagi gitulah. Intinya ya siap-siaplah, pengajaran yang seperti itu udah muncul lagi. Memang dari dulu katanya memang itu sudah ada, tapi mereka redup, sekarang muncul lagi. Ya bersiap-siaplah kita semuanya, apalagi hamba-hamba gereja ya, hamba-hamba yang dikasihi ya. Intinya seperti itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Jadi bagaimana kira-kira kita sudahi lah ini? Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat. Ya. Siap. Oke, kita Jumatan dulu. Erwin, Pak Satang, Pak Lasroha, Pak Amal, Pak Debi, semua yang di bawah, terima kasih. Saya akhiri live-nya ya. Kita makan siang dulu semuanya. Semuanya ini hanyalah untuk demi kebaikan kita semua. Ya, kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih semua. Yuk. Ya, baik. Salam. Terima kasih semua. Salam. Tuhan berkati. Salam. Kenapa disudahi? Iya Bang, nanti lagi. Makan dulu kita. Bang David. Ya, saya sholat Jumat. Ya, silakan. Oke, Bang David ya. 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 Tuhan karena ada roh Allah di dalam dirinya. Coba aku baca pengkhotbah ya. Pengkhotbah 12:7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh kita ini akan kembali kepada Allah, Pak, karena ini adalah ciptaan Allah. Kenapa kalian sulit memahami sih? Kalian cuma mengimani doktrin gereja itu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada konsepnya itu, Pak. Kita gantian Coba ya, aku baca lagi. Jangan dulu, aku masih kasih tentang roh. Dikit-dikit kamu lari ke roh, ke dagingan. Saya dari Jadi aku baca lagi ya. Yesaya 61 ya, Yesaya 61. Roh Tuhan Allah. Coba simak. Makanya aku bilang ini yang Kristen-Kristen yang baik ya. Go wide.